Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang maha kaya, yang kaya selain Allah dan miskin. Dialah Allah zat yang maha perkasa, yang maha kuat, yang kuat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu patutnya kita sebagai hamba bersyukur atas apa yang Allah berikan. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz salawatnya yang berbunyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallam. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tidak banyak yang mungkin dapat kami sampaikan melainkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Pada siang yang berbahagia ini kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara saudara-saudara kita pada siang hari ini belum diberikan kesempatan oleh Allah. Badannya sehat, tubuhnya kuat, umurnya masih muda, tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah kepadanya pada siang hari. Maka lantas dari itu patutnya pula kita meletakkan pada diri kita yaitu rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiduplah seolah-olah kita ini selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita hidup bergantung kepada hamba. Janganlah kita hidup bergantung kepada orang lain. Tetapi kita hidup harusnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu sedikit atau banyaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur. Kalaulah itu banyak, kalau kita landasi dengan rasa bersyukur, itu akan terasa lagi. Tapi kalaunya itu banyak, tetapi kalau tidak bersyukur, maka itu akan terasa sangat kurang. Punya mobil satu, rasanya masih kurang, masih akan nambah lagi. Punya motor satu, pengen nambah lagi. Punya motor dua, tambah lagi tiga, tambah lagi empat. Itulah karena tidak ada rasa bersyukur pada diri kita. Tetapi kalau rasa bersyukur itu selalu tersimpan pada hati, selalu tersimpan pada diri kita, satu kita punya kendaraan itu sudah kita bersyukur. Sudah merasa cukup, sudah merasa lebih dengan apa yang ada pada diri kita. Maka di dalam kehidupan ini tak lain tak bukan hanya satu yang perlu kita tanam, yaitu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin ada seseorang, mungkin ada saudara-saudara kita ataupun siapapun itu merasa kurang dengan kehidupannya itu. Tetapi sesungguhnya kita melihat hidupnya itu sudah lebih. Dia sudah punya kendaraan, sudah punya rumah, sudah bisa makan dalam satu hari itu 3 kali bahkan sampai 4 kali. Sudah bisa memberikan jajan kepada anak dan istrinya. Itu bahkan lebih dari itu. Kalau disyukuri apa yang ada itu, maka itu akan terasa lebih cukup. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita ini bukan untuk hidup sepuas-puas hati kita. Allah menciptakan kita, menciptakan
kita di masa yang sekarang ini bukanlah untuk hidup berfoya-foya, bukanlah untuk berbuat sesuka hati kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersandar kepada seorang penjabat, maka ketika penjabat itu pensiun, maka kita akan juga ikut melarat. Kalau kita bersandar kepada orang kaya itu jatuh miskin, maka kita pun akan jatuh juga miskin. Tetapi kalau kita bersandar hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah melarat, Allah tidak akan pernah pensiun, Allah tidak akan pernah turun dari jabatannya, karena sesungguhnya Allah lah tempat salah satu kita mengadu, yaitu tempat berharap, yaitu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa yang gaji yang telah atasan memberikan kepada kita, sebesar apa gaji yang telah atasan memberikan kepadamu, sehingga dengan entengnya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harta, anak, istri tidak akan kita bawa mati. Yang akan kita bawa mati hanyalah amal ibadah kita. Hanyalah amal ibadah kita, sedekah-sedekah yang telah kita lakukan, ataupun hal yang lain-lainnya, amal-amal yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu perlulah kita yang pada diri kita. Yang pertama, rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berharap, janganlah berharap kepada makhluk, berharaplah kepada Sang Pencipta. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua di dalam hari-hari kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala rasa bersyukur, rasa berterima kasih atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi dari kurangnya kami mohon maaf kalau ada salahnya itu tetap dari sendiri, kalau ada benarnya itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.